Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmasari, NPM 181063102026, kelas organisasi kultur 7D. Ingin mempresentasikan materi yang berjudul Budaya Kerja dan Etos Kerja. Latar belakang budaya kerja. Tipe-tipe pekerjaan saat ini sangat bervariasi dalam hal ruang lingkup dan ukuran. Mungkin akan memiliki beberapa praktik yang unik pada pekerjaan itu. Misalnya, sebuah organisasi yang umum adalah organisasi akademik, yaitu universitas. Jelaslah bahwa inti dari kehidupan pekerjaan ditemukan di dalam budayanya. Hal ini budaya tidak mengacu pada keanekaragaman ras, etis, dan latar belakang individu. Bahasa budaya adalah suatu cara hidup di dalam sebuah pekerjaan. Pengertian budaya kerja, suatu keberhasilan kerja dirot pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai tersebut awal dari adat, kebiasaan, agama, norma, dan aturan yang menjadi keyakinannya, menjadi kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut budaya kerja merupakan termasuk pola perilaku yang menempel secara total pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif serta berupaya setuju atau membiasakan proses pola perilaku tertentu agar pencipta suatu bentuk baru yang lebih baik. Terbentuknya budaya kerja. Budaya kerja berada di antara organisasi satu dengan yang lainnya. Hal itu karena landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang berbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat, bahkan kritiknya yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut. Namun, budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda. Hal itu karena adanya perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga, dan pemikiran. Karena setiap individu memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya masing-masing. Cakupan makna setiap nilai budaya tersebut antara lain. Yang pertama ada disiplin perilaku yang berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Disiplin termasuk ketaatan terhadap peraturan, pemberkatan, undangan, prosedur, berlalu lintas waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya. Yang kedua, keterbukaan, kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dan sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, saling menghargai, perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas, dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Yang terakhir, kerjasama, kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan. Tidak yakin budaya kerja. Budaya kerja adalah berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa atau masyarakat Indonesia yang diolah begitu rupa menjadi nilai-nilai baru yang akan menjadi sikap dan perilaku manajemen yang diharapkan dalam upaya menghadapi tantangan baru. Budaya kerja tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.
melalui proses yang tidak terkendali dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam set sistem alat-alat dan teknik-teknik pendukung. Pengertian perilaku pegawai. Perkembangan dalam bidang kepemimpinan kemudian memungkinkan merumuskan kembali beberapa anggapan tentang sifat dan perilaku individu atau pegawai dalam suatu organisasi dengan menentukan pemecahan yang serasi. Tidak yakin yang pokok daripada perilaku pegawai, sudah ada beberapa jenis kegiatan, apakah yang bersifat fisik atau mental, perilaku sebagai suatu rangkaian kegiatan, sedangkan kegiatan itu selalu berorientasi untuk sasaran atau tujuan. Oleh karena itu, mereka harus dibina dan diberikan suatu motivasi. Pengertian etos kerja. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, adat istiadat atau kebiasaan. Sebagai suatu subjek dari arti etos tersebut adalah etika yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Fungsi tujuan etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap pembuatan dan kegiatan individu. Menurut Atabrane Rusian, fungsi etos kerja adalah: yang pertama ada pendorong timbulnya pembuatan, yang kedua ada penggairah dalam aktivitas, yang terakhir ada penggerak. Membangun etos kerja dalam organisasi. Etos kerja yang positif secara pasti akan menunjukkan kaitan sangat erat antara modal organisasi dengan nilai kepercayaan untuk mencapai visi dan misi secara konsisten melalui norma-norma nilai kerja yang menciptakan suasana nyaman, aman, dan kesejahteraan bagi setiap stakeholder. Tolak ukur etos kerja yang unggul dan profesional. Di dalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai tersebut dilakukan suatu sistem yang praktis, relevan, handal, dan dapat diterima, sehingga hasil yang diciptakan dari penilaian tersebut bisa bermanfaat baik untuk pegawai itu sendiri maupun bagi administrasi. Pegawai organisasi suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baik harus bisa menampung berbagai tanggapan eksternal yang dihadapi oleh para pegawai, terutama mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Sedangkan menurut Nawawi, tahun 2003 mengatakan bahwa untuk mengukur etos kerja karyawan maka diperlukan unsur-unsur dalam penilaian pelaksanaan pekerja, yaitu yang pertama ada kesetiaan, yang kedua ada prestasi kerja, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada ketaatan, yang kelima kejujuran, yang keenam kerjasama, dan yang ketujuh prakarsa, yang terakhir adalah kepemimpinan. Prinsip untuk karyawan yang unggul menurut Betterman tahun 2005 yaitu: yang pertama ada semua orang bisa melakukan sebuah perbedaan, yang kedua keberhasilan dibangun di atas hubungan, yang ketiga ciptakan nilai bagi orang lain secara terus-menerus, yang terakhir temukan kembali jati diri Anda secara teratur.